Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Triadewi. Saya mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5, kelas D IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini sebagai tugas individu mata kuliah PPL Dakwah. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah PPL Dakwah ini, Bapak Babai Barmawi SAG MSI. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, sayyidil mu'minin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Rabbis rohli sodri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Yang paling utama tentunya marilah kita agar senantiasa memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Ilahi Robbi, yang mana hingga sampai saat ini, hingga detik ini kita masih diliputi berbagai kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara, yang tidak pernah terhingga. Ada nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, diberikan rezeki yang cukup, bernapas dengan sempurna, bernapas dengan baik. Apabila kita menengok teman-teman kita, saudara kita yang berada di luar sana, mungkin saat ini mereka sedang terbaring lemah di rumah sakit dengan bernapas menggunakan tabung oksigen. Kita juga berharap dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pandemi virus COVID-19 ini segera berlalu agar aktivitas kita dalam beribadah, dalam menuntut ilmu itu bisa berjalan seperti sedia kala dan berjalan optimal, maksimal. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada khotamun nabiyina, Nabi yang paling agung, manusia yang paling mulia, Nabi kita semua, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta tabiatnya, insya Allah sampai juga kepada kita selaku umatnya, yang semoga kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang selalu mencintai Nabi Muhammad, yang senantiasa meningkatkan diri kita kepada pribadi yang lebih baik lagi, yang berakhlakul karimah seperti panutan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang kayaknya milenial banget, cocok banget buat kalangan anak muda, khususnya juga ini sebagai tamparan untuk diri saya sendiri agar saya senantiasa berbuat hal yang lebih baik lagi, menyebarkan manfaat bagi orang-orang sekitar. Saya akan membahas tentang yaitu muslim gaul. Nah, apa sih sebenarnya muslim gaul? Sebenarnya muslim gaul itu dalam pandangan Islam itu seperti apa? Apakah boleh orang yang sudah muslim tapi juga gaul? Nah, kita harus tahu dulu nih sebenarnya gaul itu seperti apa. Mungkin tanda tanya besar nih bagi kaum milenial, misalkan yang sedang hijrah, sedang berusaha lebih baik, tapi sebelumnya dia itu punya circle pertemanan, dia sudah bergaul dengan orang-orang banyak. Apakah kita harus menjauhi mereka, kemudian kita menyendiri, menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah, kemudian off dari sosial media, kita keluar dari sosial media, kita left dari grup misalnya? Apakah harus seperti itu? Nah, jadi bergaul dalam pandangan Islam juga sudah diatur dengan sedemikian pula baiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mu'min alladhi yukhallitun nas wa yasbir ala adahum wa a'dham darajatan wa ajrun minal mu'min alladhi la yukhallitun nas wa la yasbir ala adahum. Yang artinya, mukmin yang bergaul dengan manusia,
kemudian dia bersabar atas gangguan dari mereka, maka dialah yang paling tinggi derajatnya atau yang paling banyak pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan juga tidak bersabar atas gangguan dari mereka. Nah, setelah kita membahas tentang hadis yang tadi, tentunya bergaul dalam Islam itu diperbolehkan selama bergaulnya itu mengarah ke hal-hal yang positif. Bergaulnya itu diniatkan untuk hal-hal kebaikan. Bergaul itu kan cakupannya luas. Misalnya bergaul untuk berdakwah, bergaul untuk menebarkan kasih sayang, bergaul untuk silaturahmi, bergaul untuk tolong menolong. Misalnya kita bergaul dengan teman-teman kita, bergaul dengan masyarakat sekitar, kemudian kita mengajak kepada kebaikan. Misalnya yuk kita donasi, yuk kita memberikan santunan tersebut, hasil dari donasi kita salurkan kepada panti asuhan, kepada korban terdampak bencana, atau kita melakukan bakti sosial. Kan itu keren kalau misalkan zaman sekarang, apalagi anak muda yang melakukan kegiatan tersebut. Atau bahkan misal kita bergaul untuk berdakwah. Kan zaman sekarang itu di era digital sudah canggih, salurannya juga luas. Kalau misalkan kita berdakwah itu sangat mudah karena sosial media juga sudah banyak digunakan oleh orang-orang. Aplikasinya juga kan sudah memiliki fitur-fitur yang sangat canggih. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada Telegram, ada Instagram, ada YouTube. Kemudian yang terakhir mungkin aplikasi yang udah nggak asing lagi kita dengar, karena aplikasi ini menurut saya aplikasi yang sedang hits di kalangan anak muda, apalagi kalau bukan TikTok. Mungkin kita juga sudah menginstal ya aplikasi tersebut, aplikasi yang di dalamnya itu mencakup video-video. Nah, kalau misalkan kita bergaul, yaitu bergaul dengan mengikuti tren masa kini, tapi untuk ke arah kebaikan. Banyak juga konten kreator TikTok yang menggunakan platform tersebut untuk berdakwah. Kontennya itu untuk mengingatkan kebaikan, saling mengingatkan untuk berdakwah. Banyak sekali contohnya juga ada Ustadz Agam, kemudian ada juga Husein. Kan itu anak muda yang gaul menurut saya, kemudian dia menjadi konten kreator TikTok yang di dalamnya itu tentang dakwah. Kita juga harus mengetahui bahwasanya kalau kita tampil di publik, tentu kita akan mengalami yang namanya ketidaknyamanan. Nah, atau gangguan-gangguan dari masyarakat sekitar, dari orang-orang terdekat misalnya. Nah, tentu kita dengan menghadapi tersebut kita harus sabar. Sabar itu bukan dalam artian diam, tetapi sabar itu dalam artian menjaga sikap. Kita tidak mencela, kita tidak membenci mereka, kita menjaga adab kita tidak membuat kerugian kepada mereka, kita tidak membuat mereka sakit hati. Tentunya ketika dia sabar terhadap gangguan, maka sesuai hadis yang tadi, yasbir ala adahum, maka dia sabar terhadap gangguan dari mereka. Nah, jadi tentunya ketika kita bersabar karena kita tampil di publik dan bergaul, kita harus menjaga sikap kita dengan baik, dengan lembah lembut. Maka ketika dia sabar, a'zom wa ajron, pahalanya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak bergaul, yang tidak memberikan manfaat dan kebaikan serta tidak bersabar terhadap gangguan-gangguan tersebut. Karena kalau misalkan kita tampil di publik, kita bergaul, tentu kita harus siap menerima konsekuensinya ketika kita bergaul, karena kita pasti, orang-orang itu pasti akan menyoroti kita baik secara objektif ataupun ada orang-orang yang haters yang tidak suka kepada kita, akan mencari-cari kesalahan di mana titik kelemahan kita, atau bahkan kalau misalkan tidak ditemukan kelemahan, mungkin mereka juga bisa mengarang-arang cerita dan menjelek-jelekan kita. Maka itulah konsekuensi dari bergaul, kita harus sabar. Bergaul dalam agama Islam itu diperbolehkan selama mengarah kepada hal yang positif dan diniatkan untuk kebaikan. Kita boleh bergaul dengan siapapun. Nah, tidak boleh itu ketika kita terjerumus kepada hal-hal yang negatif.
tentunya kita harus membentengi diri kita sendiri, membentengi keimanan dan memperkokoh keimanan kita agar kita tidak terpengaruh. Makanya kita harus pintar-pintar dalam bergaul. Perilaku bergaul dalam agama Islam itu diperhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang tidak akan masuk neraka memiliki beberapa sifat yang kaitannya itu dalam bergaul di dalam Islam. Yang pertama sifatnya itu hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qoribin, yang keempat sahlin. Yang pertama kita bahas dulu hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin itu tenang. Maka orang yang bergaul memiliki sifat tenang itu yang paling baik ketika dia dalam circle pertemanannya, dalam bergaulnya, dia sifatnya itu tenang. Ketika ada masalah dia tidak terburu-buru, dia tidak tergesa-gesa, dia tenang ketika menghadapi masalah yang mungkin datang kapan saja. Yang kedua yaitu layyin. Layyin itu artinya lemah lembut. Dia ketika ada masalah, ketika dia berbicara dengan sopan, dia berbicara dengan lembut, sehingga orang-orang yang bergaul sama dia merasa tenang, merasa aman. Jadi orang tersebut senang dalam bergaul, jadi disenangi banyak orang karena memberikan hal-hal kebaikan juga. Kemudian yang ketiga yaitu qoribin. Qoribin itu dari kata akrab. Jadi qoribin itu akrab. Orang yang bergaul memiliki sifat akrab itu ya temannya pasti banyak, karena dia itu pertama tidak jaim, dia tidak menutup diri, dia bergaul dengan siapapun, dia mudah akrab. Kemudian yang terakhir yaitu sahlin, yaitu memudahkan urusan. Orang yang bergaul memiliki sifat sahlin, dia tidak banyak menuntut, dia tidak banyak peraturan, tapi dia memudahkan urusan. Ya udah, kamu mending kayak gini aja, lebih baik kayak gini. Kan itu dalam pergaulan tentu akan disenangi dan memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi yang pertama itu hayyin, yaitu dia tenang. Yang kedua layyin, dia lemah lembut. Yang ketiga yaitu qoribin, yaitu dia akrab, mudah bergaul. Yang keempat yaitu sahlin, atau dia memudahkan urusan orang-orang atau orang-orang yang punya masalah di sekelilingnya. Sekian pembahasan dari saya tentang muslim gaul. Mohon maaf untuk semua kesalahan, kekurangan, atau kekeliruan yang saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang senantiasa memberikan manfaat serta menyebarkan kebaikan kepada orang sekitar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.